والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء
الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حماك الله منه حنانا وسوف يعطيك وترضى كلا من معطيك فاغفر عن أعطاه مهانا بالله كبر الذكر واصبر محمد كلمة تديم عليكم رضوانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جلوت البروس لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان صلى الله عليه والأمينة بنت وهب من لها على الإله ما كان صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عمرو وطلب رأيه سبحان الله
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di malam yang penuh barokah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta pengikutnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus dan panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Baitur Rahim ini. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Ghani selaku sesepuh di lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan dalam hidupnya. Juga kepada yang kami hormati qori kita yang sudah hadir, Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Zaman, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah menjalankan segala aktivitasnya di dalam mensyiarkan kalimat-kalimat Allah. Juga Ustaz Muhammad Irfan, pimpinan daripada Masjid Jami Nurul Ikhlas Kemanggisan Hulu, para jamaah, ketua RT yang hadir, Bapak Ahmad Sani, ketua RT 07, Bapak Muhammad, Bapak Haji Muhammad, ketua RT 08 selaku Sohibul Bait, juga hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada Bapak dan beliau sekalian. Hadirin hadirat yang kami banggakan, tadi dari mulai pada maghrib kita sudah sama-sama membacakan doa tahlil. Juga setelah Ba'da Isya dilanjutkan dengan pembacaan maulid oleh tim Hadrah Rodotul Sabar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi semuanya menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan selanjutnya memasuki acara berikutnya, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah, apa-apa yang kita laksanakan dan yang kita niatkan semuanya menjadi keberkahan buat kita semua. Juga kita doakan selalu kepada orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan mushola ini dan memberikan hartanya demi terlaksananya kegiatan acara ini. Semuanya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula berkah Fatihah ini kita kirimkan kepada keluarga kita, bapak ibu kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah selalu ampunkan segala dosa-dosanya, dilapangkan umurnya, dan diberikan tempat yang sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahillahumul Fatihah.
Baik, untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan dengan ta'zim pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurjaman. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Muhammad.
kita laksanakan pemberian santunan yatim kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan kegembiraan mereka menjadi keberkahan buat kita semua. Baik, selanjutnya yaitu laporan panitia kegiatan Isra wal Mi'raj Mushola Baitur Rahim yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif. Kepada beliau warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Haji Abdul Ghani, yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Irfan, saya hormati juga kolega kita Bapak Ustaz Rozana, dan saya hormati para RT yang ada di sini. Alhamdulillah, Bapak Muhammad Macali RT 007, Bapak Muhammad Endul dari RT 006, dan saya hormati Bapak Haji Muhammad RT 004. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman, sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah ini dalam acara hari besar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan berikutnya, yang mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini akan mendapatkan sahabat usmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya atas nama panitia ingin mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada para donatur, para penyumbang yang telah membantu acara ini. Semoga apa-apa yang disumbangkan, diberikan untuk kami akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terima kasih juga kepada para panitia, semua panitia yang telah bekerja keras sehingga dapat terlaksananya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hadir di sini semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Arif selaku panitia penyelenggara kegiatan Isra wal Mi'raj di Mushola Baitur Rahim ini kegiatan hari besar Islam yang perdana yang kita laksanakan di mushola yang memang baru jadi, baru selesai dan baru bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan RW 011 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Ghani. Untuk itu kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Anak-anak bisa tenang nggak nih? Mohon ketenangan ya, bisa tenang. Pada hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa 'azimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah mushola Baitur Rahim, jamaah mushola Al-Mubarak, seluruh panitia pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita, qori kita Bapak Ustaz Haji Abdul Jamal, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini
Tanggal berapa ya? Hah? Tanggal 10. Alhamdulillah. Iya. Ini tanggal 10 apa nih? 10 Maret. Kalau hijriahnya tanggal berapa? Ya, tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Maret. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yang sangat mulia dan sangat kita banggakan, karena pada malam hari ini adalah merupakan yang sangat berbahagia untuk jamaah Mushola Baitur Rahim. Salawat serta salam teriring kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Para jamaah, bapak dan saudara, ibu yang kami muliakan, kami hormati, tentunya atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami lihat di sini beberapa kumpulan anak-anak, kumpulan remaja, kumpulan orang dewasa, kumpulan khususnya hadrah yang hadir pada malam hari ini untuk memeriahkan, mensukseskan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan melangsungkan terus, menghidupkan terus, mensyiarkan dan memakmurkan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya yang berkenaan dengan agama kita, yaitu agama Islam, agama yang dibawa Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama kita harus ramaikan, syiarkan dengan sholat berjamaah. Kedua, kita harus makmurkan dengan banyak mengikuti majelis ta'lim. Dan yang berikutnya juga kita akan berbagai macam acara-acara keagamaan. Dan tentunya juga pada kesempatan ini sebetulnya saya nggak siap untuk memberikan kata sambutan, karena ditolong oleh Pak RT, mau nggak mau saya harus ala kadarnya memberikan kata sambutan. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Mushola. Dan tentunya juga pada malam hari ini saya dan kami bersyukur kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan acara ini. Dan kita berharap memohon Allah Subhanahu wa ta'ala agar acara ini terus berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tausiah hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Fikri Amin. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemana, Pak? Orang banyak tapi suaranya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bapak Pengam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi Muhammadin fi syahri Rajab, والذي فرض على المؤمنين الصلوات الخمس وأوجب، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمد المنتسب من خيار الآباء وخير النسب، والذي دعا إلى سبيل الله بكثرة السجود وكمال الأدب، وعلى آله وأصحابه الناجين من عذاب من الله وغضب. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرق بيننا وبين الكافرين ترك الصلاة. وقال في حديثه الآخر: أرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليها أسس الإسلام، فمن ترك واحدة منها فهو بها كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وصوم رمضان، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidzah, para hujjaj, para guru-guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Haji Abdul Ghani, Al-Ustaz Jamhuri. Yang saya hormati dan saya muliakan qari kita, guru kita Al-Ustaz Nur Zaman, yang alhamdulillah tadi sudah membaca Al-Quran untuk kita semua. Saya mau tanya sekarang, kalau kita dibacakan Al-Quran, kita dapat rahmat apa enggak? Dapat rahmat apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat rahmat.
Yang baca dapat rahmat enggak? Yang dengar? Yang dengar? Yang ngobrol? Tadi waktu orang baca Quran pada ngobrol aja. Yang baca mendapatkan rahmat dari Allah, betul? Yang dengar dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Yang baca WA dapat apa enggak? Tadi pada baca WA aja orang yang baca Quran. Bu, ibu-ibu mentang-mentang mulutnya ditutup, suaranya kagak ada. Bu, nah itu. Ini saya serba salah nih. Ini kalau bukan masa pandemi udah saya suruh masuk ke dalam semua. Ntar kalau lagi masa pandemi begini saya suruh masuk, ntar saya salah lagi. Bu, janji kagak pulang. Janji kagak pulang. Jadi alhamdulillah kita sudah dibacakan atas kita Al-Quran, betul? Dengan wasilah pembacaan Al-Quran mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Asik, aminan yang luar kenceng, yang dalam kagak ada. Ya. Dengan berkat wasilah orang membaca Al-Quran, mudah-mudahan ampunan Allah turun kepada kita. Seru banget tuh ya. Panitia mana panitia? Yang baju coklat panitia semuanya nih. Yang coklat susu. Oh, panitianya coklat susu. Enak. Ya, tinggal kopinya doang. Tahu yang sekarang. Ya, saya paling anti kalau lagi ceramah, ngopi paling anti saya. Mending keselak nyemplok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini yang pertama kita bersyukur. Kita bersyukur yang pertama, mohon maaf tahun kemarin kita mau bikin acara di sini nggak mungkin, benar? Tempatnya belum ada, bangunannya belum jadi, dan kagak mungkin, benar? Tapi ini malam alhamdulillah, subhanallah, ini bagaikan mutiara di tengah-tengah kehidupan kita. Yang dulunya cuman kebun, yang dulunya cuma pekarangan, yang dulunya cuma tanah biasa, begitu menjadi musholla, begitu menjadi masjid, begitu menjadi tempat ibadah, langsung makmur. Alhamdulillah. Bersyukur apa enggak? Anak-anak begitu kan kalau ditanya, umurnya panjang banget. Tapi nggak apa-apa dah, daripada ditanya yang gede-gede diem. Dengan anak-anak banyak jawabannya panjang banget. Bersyukur. Kalau yang tua begitu ampek urusan. Hujan ya? Gerimis? Enggak. Kalau hujan bilangin biar saya berhenti buru-buru. Jadi alhamdulillah ini malam berkat ada yang mewakafkan tanahnya. Berkat Bapak almarhum al-maghfur lahu Haji Abdul Rahim, almarhum al-maghfur lahu Haji Harun, yang kita kenal semuanya, diwakafkan tanahnya. Enggak cukup mewakafkan tanahnya, dibiayai pembangunannya, enggak cukup itu, diurus dengan baik. Alhamdulillah, rahmat turun kepada kita. Amin ya Rabbal alamin.
kepanjangan kapan saya produksi ceramah panjang dong, ya. Ini dia nih, bahwasanya manfaat dari seorang beriman itu bukan cuma ketika dia masih hidup. Manfaat orang beriman itu bukan cuma dengan perbuatannya. Manfaat dari orang beriman itu bukan cuma dari dirinya, tapi manfaat orang beriman akan dirasakan oleh orang lain dari mulai dia hidup sampai dia meninggal dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Panjang banget ya. Itulah orang beriman, diharapkan menjadi apa? Anfa'un nas linnas. Orang beriman itu diharapkan hidupnya memberi manfaat, hidupnya memberikan manfaat, hidupnya memberikan faidah, hidupnya memberikan keuntungan. Buat siapa? Dirinya, keluarga, dan orang lain. Coba dengan begini, mohon maaf, ini dulu kita bahas ya. Kenapa? Ini syukur kita luar biasa, Pak. Luar biasa syukur kita. Bangunannya terang benderang, malam hari ini penuh dengan orang membaca sholawat. Betul apa enggak? Penuh dengan orang mohon ampun, penuh dengan orang istighfar, dibacakan Al-Quran, orang banyak berkumpul, orang banyak beristighfar, orang banyak baca sholawat. Insya Allah inilah yang terbaik. Sebab apa? Sebab orang tua kita dan keluarga kita sudah mewakafkan tanahnya. Jadi dengan begitu bagaimana? Ayo terus kita ramaikan ini musola. Itulah syukur kita. Ini udah kita bahas kemarin waktu peresmian mendadak ini musola. Kan peresmian mendadak kan? Mendadak waktu itu. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kenapa? Dalam bahasa Arab ada pepatah mengatakan idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau kemauan seseorang sudah menguat, kemauannya sudah bulat, niatnya sudah lurus, sudah kuat untuk melakukan sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhahas sabil, jalannya akan terang dan jalannya akan ada ajar. Alhamdulillah. Jadi jangan takut Pak untuk berbuat baik. Jangan takut untuk berbuat yang kebaikan. Jangan takut untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Janji Allah, setiap orang yang berbuat baik pasti akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu. Begini aja dah ya, kita kan dikit-dikit sholawat, kan ceramah lagi. Bukan nih kalau kagak ditungkulin repot begini nih. Banyak gede-gede nungkulinnya gampang, nah begini nih ya Allah. Jadi tahu aja kan dia anak kecil ditungkulin banyak-banyak. Paling gede betul, ditinggal dia ngobrol, kaget dikabarin, gak dioperin, dia pada berisik, ya Allah.
Pinter banget kan. Ini yang nggak saya berceramah yang begini. Anak-anak, anak muda, orang tua. Nih berapa generasi ngumpul nih? Orang tua deh, orang tua. Ada banyak. Banyak, alhamdulillah. Orang tua umur berapa kira-kira barisannya? Pokoknya yang kemarin divaksin juga orang tua dah. 60 ngatas. Ya, yang setengah tua ada nggak setengah tua? Ada 40 sampai 50 dah setengah tua. Yang 30 ada 30. Banyak. Banyak apa enggak? Sekarang begitu Pak, saya ceramah depan orang pakai masker kayak ceramah depan orang patung, bener-bener. Dia ketawa kita ada lihat, dia ngomong kita kan. Dia belum ngerasain aja ceramah depan orang pakai masker, ampun. Ya kalau dulu kan enak, dia ngangkat, kita dengar, kita tahu, ekspresinya ketawa, kita kan gimana? Jadi saya lihat di sini 4 generasi berkumpul. Ada anak kecil, ada setengah tua, ada orang tua, semuanya ngumpul di sini. Alhamdulillah. Ya, ini menandakan bahwasanya setiap tempat itu memberikan rahmat buat semua. Jadi alhamdulillah ini malam ya, tema sentral kita adalah memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Saya panggil dikit ya. Di sini kayaknya nempel banget di sini. Bisa nggak? Habis. Oh habis. Pada sini aja dah. Bukan saya nggak lihat ibu-ibu dari sini, kalau kelihatan. Kalau kami lihat ibu-ibu kurang enak. Tapi sekarang melihatnya pakai masker, gimana dah? Nggak kelihatan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tema sentral kita adalah Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya sekarang, apa itu Isra? Ayo, perjalanan? Perjalanan? Hah? Perjalanan? Apa itu Isra? Apa itu Isra? Ada dua, ada Isra, ada Mi'raj. Sekarang Isra itu apa? Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar tuh? Benar kagak salah? Benar nggak? Segitu doang. Sekarang yang kedua, apa itu Mi'raj? Apa itu Mi'raj? Ya semuanya perjalanan Nabi. Apa itu Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Nih, baik, ayo kita lihat sekarang apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Dua perjalanan. Saya tanya sekarang yang kedua, pertanyaan saya, tahun berapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? 1900. Tahun berapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Bu? Nah, belum. Ada yang ngomong, dia kan juga suruh ceramah, bukan kok nanyain orang. Tahun berapa? 800. Nah, berarti harus saya jelasin. Ayo kita lihat dulu peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi. Apa Subhanalladzi? Subhana, apa artinya Subhana? Subhana, apa artinya Subhana? Maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah.
kalau kagak dibilangin susahnya begini nih. Subhana artinya maha suci Allah. Emang udah setahun kalau sekolah-sekolah iya. Sekolahnya pakai daring, bawahnya celana pendek, depannya apa itu seragam, cakep banget urusannya. Sama juga bapak-bapak begitu kan dari kantor, dari kantor begitu juga. Ininya pakai pakaian dinas, bawahnya Allah aja. Subhana artinya maha suci Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Allah maha suci. Kenapa Allah maha suci? Yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, karena Allah telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Itu yang tadi kagak disebutin. Ada disebutin. Kenapa malam? Ujian. Coba kalau siang Nabi Muhammad bergerak kelihatan. Nabi Muhammad naik buruk orang lihat. Nabi Muhammad diangkat oleh buruk orang lihat. Nabi Muhammad didampingin oleh buruk orang lihat. Tetapi sengaja Allah jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah malam, yang lihat kagak ada. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka bukan kayak kita sekarang terang benderang, lampu di mana aja ada. Ya, enggak, sepi. Jadi waktunya aja udah ujian buat kita. Kenapa? Malam yang lihat enggak banyak, yang nonton kagak ada, yang nyaksiin enggak ada. Kenapa? Lailan, di waktu malam. Satu. Terusin. Jadi malam. Kalau siang banyak yang lihat, kalau siang banyak yang nonton, kalau siang banyak yang nyaksiin, malam gelap. Di sini nih sekarang terang, entar juga malam habis yang namanya acara gelap lagi urusannya. Kenapa? Kalau di perusahaan begini bapak nitianya potong musola nggak mau ngomel. Kenapa? Listriknya mahal tau. Halo. Jadi perjalanannya betul apa enggak? Ujian pertama malam, sehingga yang lihat kagak banyak, yang tahu kagak banyak, yang nyaksiin kagak banyak. Oleh karenanya ketika Rasulullah pagi-pagi menyampaikan kabar tentang Isra dan Mi'raj, apa yang beliau alami pada peristiwa Isra dan Mi'raj, orang banyak kagak percaya. Kenapa kagak percaya? Karena dihubungin dengan akal. Karena akal itu berlaku tiga: apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar. Itulah akal. Peristiwa Isra dan Mi'raj orang kagak lihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj orang kagak dengar. Peristiwa Isra dan Mi'raj orang kagak rasain. Maka langsung mereka mengatakan tidak masuk akal. Ini bahas ini kira-kira serius banget apa kagak nih? Serius kagak nih? Serius dulu, kita baru nyantai. Daripada nyantai dulu baru serius. Betul. Yang aku dimakan kan ada. Nah, dia tempatnya udah makan. Oh, sih udah habis banget ya. Ini masih penuh sini. Waduh, tangan rapas banget benar sini. Ya, bocah. Nah, makan bukan bocah doang, yang gede yang banyak. Bocah disentil tangannya, jangan makan dulu, dia makan dulu dia makan. Ya, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj jadi ujian. Kenapa? Karena saat itu teknologi masih sangat terbatas. Betul. Kendaraan sebagai alat transportasi masih sangat terbatas. Yang ada baru onta, kuda, dan keledai. Apa? Satu onta, kedua, ketiga, penarian onta.
Pernah lihat kuda? Pernah naik kuda? Pernah lihat keledai? Pernah naik keledai? Jawabannya nanti suara dia gak ketahuan, dia ngomong udah kok belum ketahuan, udah urusannya. Nih, transportasi. Ketika alat transportasi masih sangat terbatas, maka pikiran manusia pun terbatas. Coba kalau sekarang alat transportasi udah lengkap, ada kereta, bener, ada bus, bener, ada mobil, bener, ada pesawat, betul, semua sekarang ada, sehingga pikiran orang lebih gampang terima. Kalau dulu subhanallah jadi ujian. Bagaimana mungkin, ini kata orang kafir nih, bagaimana mungkin Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, kita aja sebulanan penuh jalannya, masa setengah malam nyampe? Kagak mungkin. Kenapa? Karena mereka menganggap transportasi saat itu cuma ada kuda, cuma ada onta, cuma ada keledai. Mereka nggak tahu bahwasanya ada Allah yang maha berkuasa. Ini saya pakai logika lama. Ini logika lama nih. Ini logika yang lama nih. Udah sering diungkap oleh para penceramah. Ya, semut jalannya kencang apa kagak? Ya, kencang apa kagak? Kencang apa kagak? Lambat. Semut Jakarta, ya, sampai ya ke Bandung 1 hari. Sampai nggak? Kenapa? Entar dulu. Oh, namanya udah loncat tuh akalnya. Entar dulu. Udah nggak ke situ aja. Udah loncat akalnya. Nih, semut dari Jakarta sampai nggak 1 hari ke Bandung. Kenapa? Kecil jalannya orang. Kalau kagak keinjak, coba kalau keinjak. Satu, tiba-tiba ada orang semut ngaku, saya ya 1 jam yang lalu masih di Jakarta, 2 jam berikutnya itu semut ngaku saya udah di Bandung. Orang percaya nggak? Orang percaya nggak? Kenapa? Karena ngelihat kemampuan semut. Ngelihat kemampuan semut. Nggak mungkin dari sini ke Palmerah aja semut belum nyampe 1 hari. Ke Palmerah. Kalau ada tahu Luis. Yang sabar-sabar macet. Lagi ntar mau puasa ini, ya bu, beli daging di Luis. Kayak agak ada pasarnya lain. Beli sayuran, Luis. Beli yang namanya kerewedan, Luis. Kan kerewedan paling gurih, sayur asam enak pakai kerewedan, betul bu? Ya, sambal ati enak pakai kerewedan. Nah, kerewedan aja lah, jangan inget daging. Ya, sampai mana tuh barusan? Tiba-tiba semut ngaku saya 2 jam sampai Bandung. Percaya nggak? Percaya nggak? Akal mengatakan impossible. Apa impossible? Mustahil. Impossible, kagak mungkin. Emang lu gile tuh. Emang tersebut gile. Tapi begitu dilihat ternyata itu semut masuk ke kantong supir. Dari Jakarta dia masuk di kantong supir. Kantong supir, ini supir bisnya dari Jakarta menuju Bandung, 2 jam nyampe. Nah 2 jam lagi semut udah sampai di Bandung. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa percaya? Kenapa percaya? Bukan semutnya yang jalan, tapi semut diperjalankan oleh supir. Jadi begini ceramah.
Paham nggak? Nah, jadi bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Kalau berjalan itu saro yasri, tapi Nabi asro. Ini bahasa nih, ini lugah. Kalau saro yasri, jalan di waktu malam. Tetapi Nabi Muhammad subhanalladzi asro, diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad cuma duduk di buruk, Nabi Muhammad cuma duduk di kendaraan. Selebihnya adalah kekuasaan Allah. Karena mereka yang nggak percaya sama Allah, ya mentok sampai situ. Makanya iman itu yang membuat manusia luas. Iman yang membuat manusia punya pandangan luas. Udah jam berapa kita nih? Jam? Tadi saya dengar katanya dikasih waktu sampai jam 11. Benar? Kalau kita, kalau gitu tinggal 1/4 jam lagi dah rapi. Benar? Hah? 1/4 jam lagi rapi dah. Hujan. Pas banget ya. Pas banget udah hujan. Ya. Hah? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qumil qurubi. Jadi kesimpulan pertama, Nabi Muhammad diperjalan, bukan berjalan. Nabi Muhammad diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Allah. Kalau sudah Allah yang atur, kalau sudah Allah yang tentukan, kalau sudah Allah yang berkehendak, maka apapun bisa terjadi atas kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi enak-enak, yang lagi belajar lagi enak, sekolahannya baru, seragamnya baru, tahu-tahu pandemi COVID-19 datang. Yang lagi belajar di rumah, benar? Guru-gurunya di rumah, betul? Semuanya di rumah, betul? Yang baru dapat kerjaan lagi enak-enak, kerja di kantor. Dengan bangganya, dengan rasa syukurnya, dia Sabansari berangkat dari rumah menuju kantor dengan tujuan satu, menunjukkan kemampuannya dalam bekerja. Tahu-tahu COVID-19 datang, di rumah aja, WFH atau WFH, work from home. Apa artinya? Work artinya kerja, from dari home, rumah, bukan lari dari rumah, bukan. Yang lagi dagang, dagangannya lagi sedang laku-lakunya, untungnya lagi sedang banyak-banyaknya, pembeli lagi sedang banyak-banyaknya, dan penjualnya lagi sedang enak-enak dan semangat-semangatnya. COVID-19 datang, akhirnya berhenti lagi. Betul atau enggak?
Ini kehendak Allah. Kalau kita nggak kembalikan kepada Allah, habis akal kita. Kalau kita nggak kembalikan kepada Allah, runyam hati kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, aman udah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Yuk, ayo sama-sama ucapin Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki kan terjadi. Apa yang Allah tentukan terjadi, meskipun manusia nggak demen, meskipun manusia nggak suka, meskipun manusia tidak menyangka. Kalau sudah Allah yang tentukan, jadi terlaksana, beres. Nih. Tapi kalau sesuatu yang Allah tidak tentukan, meskipun udah diupayakan, meskipun udah diusahakan oleh manusia, direkayasa, diselingkan oleh manusia, kalau Allah tidak tentukan, lam yakun, tidak bakal terjadi. Inilah namanya iman. Jadi percaya dengan kekuasaan Allah, percaya dengan kekuasaan Allah, percaya dengan apa yang Allah tentukan, percaya kalau Allah di atas segala-galanya, percaya kalau Allah menentukan semuanya, percaya kalau manusia tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Dari negara yang paling maju sampai negara yang paling terbelakang, tunduk sama aturan Allah. Dari orang yang paling pintar sampai orang yang paling bodoh, tunduk dengan aturan Allah. Maaf, sampai sepak bola juga sekarang kagak nonton, betul? Minggu malam nih baca lawan PSG. Benar. Kira-kira bisa comeback nggak Barca? Si pendukung Barca bilang iya aja. Dikagak tahu 4 gol emang gampang. Benar. Ada Saboni tahu banget tadi itu. Kalau soal bola, ya kalau saya terus terang aja Pak, alhamdulillah saya dari dulu nggak pernah nonton bola. Nggak pernah. Yang saya nonton apa? Orang nonton bola, orang main bola baru saya tonton. Nah kalau bola mau ngapain ditonton? Ini malam nih, ya. Asal satu jangan taruhan. Sayang duit udah tinggal sedikit dipakai buat taruhan. Betul. Udah pandemi, makan susah, ini susah, ya buat taruhan ada, goblok. Ngaku susah, ngaku nggak punya duit, ngaku kerjaan susah, duit susah, taruhan jalan terus. Emang udah otak judi udah susah urusannya. Bener. Dia rela kagak makan, yang penting bisa taruhan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya, mana bandar? Inilah namanya kekuasaan Allah. Isra dan Mi'raj memberikan pelajaran kepada kita, sekuat apapun orang tidak percaya, kalau sudah ketentuan Allah terjadi dan pasti terjadi. Innallaha ala kulli syai'in alhamdulillah. Kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, mohon maaf dengerin. Kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, daerah yang dulunya nggak pernah banjir bisa banjir, betul apa enggak? Kalimantan bisa banjir, padahal dulu Kalimantan nggak pernah banjir. Utangnya banyak, betul?
Utangnya seabrek-abrek, lebih banyak utangnya daripada kotaknya, lebih banyak keunangannya daripada manusianya. Tapi kekuasaan Allah beda. Allah tegur manusia yang sudah memperlakukan hutang dan cipta Allah dengan sewenang-wenang, maka timbullah banjir. Betul. Maka kalau ada banjir begitu, kembalikan kepada Allah atau kepada manusia? Kepada Allah atau kepada manusia? Ini kagak banjir jadi ramai, gak banjir di Jawa Tengah, Anies gubernur DKI yang disalahin. Betul, betul. Otaknya otak. Udah ya Pak, diterusin nih. Terusin berapa nih? Bukan, udah jam 10:30. Enak, kurang jam 12 tidur ya. Bangun jam 3 setel TV. Kira-kira apa masukin lagi nggak nih hari? Hah? Enggak. Pendukung bahasanya begini. Tapi sayang Neymar ada main dia. Kalau main asik nih. Kenapa? Ketemu mantan klubnya. Bang Ray dan lu nggak ada Bang Ray. Satu, inilah kekuasaan Allah. Satu, yang kedua, terusin nggak? Isra Mi'raj adalah perjalanan, dua perjalanan. Isra perjalanan darat, benar. Mi'raj perjalanan udara, perjalanan langit. Isra dan Mi'raj tempatnya masih ada. Kalau Al-Quran adalah merupakan bukti kebenaran Al-Quran, tempat Nabi Isra dan Mi'raj masih ada apa enggak sekarang? Masih ada. Masjidil Haram masih ada. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Masih ada enggak Masjidil Haram? Masih bisa dilihat enggak? Masih bisa didatengin enggak? Masih, walaupun sekarang dibatasi. Yang kedua, setannya Masjidil Aqsa masih ada nggak? Masih. Di mana? Di mana? Palestina. Sebelah mana? Amin dulu, doa mana yang dulu? Masih ada semuanya Pak. Ketika Allah mengatakan minal Masjidil Haram, setarnya Isra dan Mi'raj, ada Masjidil Haram. Masih didatengin sama orang banyak. Masih diurus dengan baik, masih menjadi masjid kebanggaan, masih menjadi tempat idaman untuk setiap umat Islam. Masjidil Aqsa masih ada semuanya, sehingga susah dicari bohongnya. Buktinya masih ada. Masjidil Haram nggak bakal hilang, Masjidil Aqsa juga demikian. Setiap orang Islam pengen ke Masjidil Haram, sama juga setiap orang Islam pengen ke Masjidil Aqsa. Betul apa enggak? Buktinya masih ada. Udah makin gede. Makin gede. Kalau udah bisa gede hebat. Udah bisa gede di sini hebat. Udah nggak pernah gede, cuma banyak. Hujannya banyak, temennya banyak. Kalau hujan gede ketiban bocor di genteng. Benar. Hujan gede banget, seape. Bu, udah habis dah ibu. Kedengeran nggak Bu? Mana kedengeran? Mana lebih ibu bisa dengar suara saya atau suara hujan? Alhamdulillah. Ibu katanya coba gue pulang dari tadi enak gak kehujanan. Pak, terusin Pak. Sampai nungguin hujannya. Hujan berhenti kita berhenti, hujan terus kita terus. Kalau ke pagi bagaimana? Ke ketiga bagaimana? Bawa TV ke sini. Brengsek tinggal. Dua, Isra Mi'raj tempat yang sangat real dan realistis. Mana? Tempatnya masih ada. Ketiga, ini saya potong kompas aja nih. Tadi nggak mau ngomong di ruang, tapi banyak lain. Tapi saya potong kompas aja dah.
hasil Isra Mi'raj apa? Cakep, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dhuhr, terus asar, maghrib, isya, subuh. Dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh. Saya tanya sekarang, dari mulai pertama diwajibkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj sampai sekarang masih orang kerjain nggak? Masih orang kerjain nggak? Orang masih ngerjain sholat subuh, orang masih ngerjain sholat dhuhr, orang masih ngerjain sholat asar, orang masih ngerjain sholat maghrib, orang masih ngerjain sholat isya. Berarti hasil Isra Mi'raj memperkuat bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj memang benar terjadi dan realistis. Nyata. Kudu wujud. Eksis. Emang doang. Yang ada buktinya, ada tempatnya, ada, cuma buruknya doang kita kagak bisa lihat. Bener? Buruk ada udah mati, sekarang udah ditutup, bangkrut. Ya kan? PT Buruk Airlines kan tutup udah. Tapi buruknya doang kita nggak lihat. Kenapa? Itu kekuasaan Allah. Ya mungkin kita bisa ngelihat buruk, karena buruk itu adalah kumpulan daripada kilat flash. Oh flash. Apa flash? Apa flash? Kilat. Nah kumpulan ribuan kilat kira-kira kayak gimana? Kalau kilat aja begitu cepatnya, kira-kira kumpulan ribuan kilat yang namanya buruk, karena buruk itu adalah barak. Apa barak? Flash. Buruk artinya kumpulan demikian cepat. Itulah secara ilmiah bisa diteliti peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tempatnya ada, peristiwanya real, dan yang ketiga hasilnya masih ada sampai sekarang. Mana? As-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Jadi ini kita sholat terus. Ini musolah dilaksanakan sholat sebagai bukti peristiwa Isra dan Mi'raj memang ada. Sebagai bukti peristiwa Isra dan Mi'raj memang real. Sebagai bukti peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sholat kita adalah sebagai mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah tangga bagi orang beriman naik ke atas. Kita punya tangga buat apa? Buat naik. Kita punya tangga buat apaan? Buat lebih tinggi lagi. Tangga. Itulah sholat. Kedudukannya sebagai mi'raj. Kalau kita pengen diri kita tinggi di hadapan Allah, sholat. Karena sholat yang akan mengangkat kita. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, sholat. Karena sholat adalah penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, sholat. Karena sholat adalah ampunan Allah buat dosa-dosa kita. Percaya? Inilah sholat. Hasilnya ketahuan. Jadi Isra dan Mi'raj yang pertama ingin saya katakan, yang pertama ya waktunya malam. Karena malam jadi ujian. Tapi hati-hati, banyak orang bermain dengan malam. Karena orang kagak tahu, dia putusin semuanya malam-malam. Benar. Ya, semuanya diputusin malam. Tapi tidak sama sama Isra Mi'raj. Benar, tidak sama dengan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah. Baru kata peristiwa
Isra dan Mi'raj jauh yang lebih besar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah bisa turunkan dan Allah bisa laksanakan. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Percaya? Percaya banget. Ini sekarang kita masih begini-begini nih. Kita masih sekarang begini apa adanya. Kira-kira percaya nggak bisa 10 tahun lagi ada jadi menteri? Percaya nggak? Percaya? Percaya? 10 tahun lagi ada jadi pengusaha? Percaya nggak? 20 tahun lagi ada jadi pengusaha? Percaya nggak? Yang belum sampai dulu kita pada mati? Percaya nggak? Itu kepercayaan kita. Artinya apa? Rasulullah cuma menjalani, Allah yang menyampaikan. Betul? Kita ini manusia cuma berusaha, yang menentukan hasilnya adalah Allah. Tetapi jangan lari dari kebaikan. Jadi serius lagi nih, hujannya makin mantap kalau misalnya begini. Nggak apa-apa ya? Masih didengar nggak? Masih didengar nggak? Masih. Jadi urusan kita yang penting berusaha, yang menghasilkan, yang membuat berhasil adalah Allah. Coba Nabi Muhammad cuma disuruh duduk di buruk, saudara ya, saudara ya. Kan begini bingung, gue mau pulang Nabi pergi masih ceramah, gue kagak pulang udah makin gede kan, jadi bingung dah. Ya, jadi alhamdulillah ya, kita cut aja dah. Yang terakhir nih, ini yang terakhir, ini yang terakhir. Mulai sekarang, ayo ya, kita siapin diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan berat tantangannya, betul apa enggak? Berat. Biasanya makan dia kagak makan, biasanya minum dia kagak minum, biasa siang kenyang ini lapar, biasa kenyang seger ini lemas, biasa kenyang kemana-mana ini ditahan. Oleh karena itu siap-siaplah untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan hargai bulan Ramadan. Ya, sekarang udah orang banyak nggak menghargai bulan Ramadan. Kenapa? Karena ajarannya sekarang udah beda. Hormatilah orang yang kagak puasa. Benar. Nah, hormatilah orang yang kagak puasa. Kalau dulu kita diajari sama guru-guru kita, sama orang-orang tua kita yang nggak berpuasa, hormatin yang puasa. Sekarang dibalik, yang puasa hormatin yang kagak. Ya, oke. Ya, kita masuk semuanya terakhir, kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi ibadah. Ya. Dan kita doakan para pewakaf, Bapak Haji Abdul Rahim almarhum, Bapak Haji Harun almarhum, dan semua keluarganya. Ya, Ibu Hajah siapa? Hawilah, Ibu Hajah siapa lagi? Ya, Harifah ya, Ibu Hajah Hanifah ya, Halifah ya, yang sudah meninggalkan kita, ya, istri-istri beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan. Ya, para penggagas, para pencetus, para penggerak musalla Baitur Rahim, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kehidupan yang adil, kehidupan yang tidak terzalimi. Ya, para pemimpin kita mengerti keinginan rakyatnya, dan para pemimpin kita mau berbagi keadilan untuk rakyatnya, sehingga tidak terjadi hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Amin, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Tapi sebelumnya Allah berkahi kita di bulan Rajab, dan Allah jadikan kita orang-orang yang berpuasa, bertarawih, dan dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan. Ya, ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna, khususan liwaqifi hadzal musalla, limuassisi hadzal musalla, wa lilladina anfaqu amwalahum wa badalu nufusahum wa afkarahum wa quwwatihim li hadzal musalla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min suwabihi wa quwabihi wa uqaqaihi minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fi qulubina wa la taj'al alaina wa la ma'na fasaqiyan wa la maqrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraki. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraki. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraki. Wa baridin anta aiduhu dalama fihi minal iwaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraki. Allahumma salli wa sallim wa barik. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخفف
الرفيقين سماء